Selain informasi yang pertama, hasil tes swab PCR sementara terhadap ASN pada 10 organisasi perangkat daerah Kota Ambon telah diterima pemerintah kota. Dari hasil itu diketahui 51 ASN pemerintah Kota Ambon dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 termasuk 2 pejabat eselon 2. Hingga kini total sampel swab PCR yang sudah diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon tercatat sebanyak 386 sampel. Dari total sampel itu 215 telah dikeluarkan dengan hasil 51 sampel ASN dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 termasuk 2 pejabat eselon 2. Dengannya yang dinyatakan negatif yaitu sebanyak 164 ASN. Sementara sisa 171 sampel masih menunggu hasil pemeriksaan. Hal ini dikemukakan Wali Kota Ambon Richard Wonapesi dalam keterangan persnya Senin sore. Wali Kota Ambon berharap hasil pemeriksaan sampel yang sementara ditunggu bisa lebih kecil kasus terkonfirmasi dibanding hasil sebelumnya. Menurut Wali Kota, semua OPD yang berhubungan dengan pelayanan umum akan menjalani swab PCR. ASN yang dinyatakan positif ini telah diisolasi baik secara terpusat maupun mandiri. Untuk isolasi mandiri dilakukan bagi ASN yang rumahnya memenuhi persyaratan berdasarkan kriteria penilaian gugus tugas. Sementara itu terkait keterbatasan lokasi isolasi terpusat, pihak pemerintah Kota Ambon saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP agar bisa menggunakan fasilitas itu sebagai lokasi isolasi terpusat. Jumlah ASN yang telah melaksanakan swab pada unit-unit pelayanan itu kurang lebih 386 ASN pada sektor-sektor pelayanan publik itu, ya. Nah, termasuk untuk capil yang nanti akan besok mungkin dilaksanakan ya, untuk capil itu. Lalu kemudian dari 386 itu yang hasilnya sudah keluar itu 215. Yang belum keluar 171. Ini ASN. Dari 215 itu ASN pemerintah kota yang terkonfirmasi positif itu 51 orang. 51 orang, termasuk 2 diantaranya itu pejabat eselon 2. Ya, 2 pejabat eselon 2. Sedangkan yang negatif 164. Ya. Yang kita lagi tunggu hasil sekarang ini itu 171 untuk ASN. Sedangkan untuk total seluruhnya umum itu 510 yang kita lagi tunggu hasil. Tentunya saya berharap untuk sekecil mungkin lah terkonfirmasi dari hasil yang belum keluar ini. Pelaksanaan tes swab PCR ASN Pemkot Ambon yang dilakukan sejak tanggal 3 Agustus 2020 akan dilanjutkan besok hari. Tes swab ini akan dilanjutkan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon. Melki Latusaole dan John Ralhalo melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku menyetujui dana hibah kepada KPUD Maluku sebesar 1,7 miliar rupiah. Dana hibah tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan tahapan dan pelaksanaan pilkada serentak di 4 kabupaten kota di Provinsi Maluku Desember 2020. Persetujuan pemerintah Provinsi Maluku terhadap dana hibah bagi KPU Maluku disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maluku, Zulkifli Anwar dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Maluku Senin pagi. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Rumrah, Zulkifli Anwar mengatakan besaran dana hibah kepada KPU Maluku yang telah disetujui Gubernur Maluku sebesar 1,7 miliar rupiah lebih. Dana hibah yang diberikan itu diperuntukkan untuk pembiayaan tahapan hingga pelaksanaan pilkada serentak di Maluku pada Desember 2020 mendatang. Pemerintah Provinsi Maluku sangat berharap dana hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel. Kita akan cairkan semua, tinggal nanti KPU tindak lanjut ke DIPA APBN dan mereka gunakan pertanggungjawabannya selesai seluruh tahapan pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten. Jadi tidak ada kita tetapkan kapan. Tapi di undang-undang dia bilang setelah selesai seluruh tahapan pelaksanaan pilkada baru disampaikan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah Provinsi Maluku.
Kalau ada dana sisa, maka itu dikembalikan dan di-store ke rekening kas daerah Provinsi Maluku. Ketua KPU Maluku Rifan Kubangun dalam forum rapat dengar pendapat ini menyatakan siap mengelola dana hibah yang diberikan pemerintah Provinsi Maluku secara transparan. Dana hibah yang biasanya diterima KPU Maluku untuk menunjang pilkada di daerah ini penggunaannya juga diawasi Inspektorat dan BPKP. Ya prinsip kerja kita tetap transparan ya, itu suatu prinsip kerja kita dan itu ada di asas kita, dan pada prinsipnya kami menyampaikan terima kasih dari Komisi 1 DPRD Provinsi, kemudian pemerintah provinsi, karena ini jalan panjang proses panjang kita lakukan. Sekali lagi tanggung jawab pelaksanaan pilkada tidak semata-mata dari KPU sebagai penyelenggara, tapi pemangku kepentingan lainnya, baik itu DPR, baik itu pemerintah, untuk sama-sama bisa mensukseskan perhelatan pilkada di 2020 ini. Sebelumnya KPUD Maluku mengajukan anggaran untuk menunjang pelaksanaan proses tahapan pilkada serentak tahun 2020 ke pemerintah Provinsi Maluku sebesar 2,9 miliar. Setelah berproses panjang, akhirnya pemerintah Provinsi Maluku hanya menyetujui dana hibah sebesar 1,7 miliar rupiah lebih. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan.